Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Supenti Hendraningsih SPD dari SMA Negeri 1 Sukaraja mengajar mata pelajaran geografi akan menyampaikan materi tentang konsep wilayah dan tata ruang yang disampaikan pada siswa kelas 12 IPS. Wilayah dan tata ruang. Wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang dalam hal tertentu dapat dibedakan bagian-bagian lain di sekitarnya. Contoh, wilayah pedesaan berbeda dengan wilayah perkotaan. Bisa kita lihat di dalam gambar di mana di sini perbedaannya antara wilayah kota dan wilayah pedesaan. Ada beragam konsep wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah. A. Wilayah homogen dan wilayah formal. Wilayah homogen adalah tempat di mana populasi di suatu area memiliki karakteristik yang khas didasarkan pada kriteria alam, seperti karakteristik fisik, misalnya wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang termasuk wilayah homogen. Wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi yang ditandai dengan beberapa aktivitas ekonomi. Misalnya, daerah metropolitan yang terdiri dari kota besar di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Wilayah vernakuler atau wilayah perseptual. Wilayah vernakuler adalah suatu wilayah perseptual yang memiliki identitas unik karena persepsi orang tentang wilayah tersebut. Misalkan Bogor kota hujan, Pekalongan kota batik, Banda Aceh kota Serambi, Mekah. Perwilayahan atau regionalisasi merupakan upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Salah satu contohnya adalah kawasan di dunia seperti kawasan ASEAN yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Kita lanjutkan tentang tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Pengertian ruang dalam geografi selalu berkaitan dengan permukaan bumi. Pada gambar tampak kawah gunung Tambora yang berdiameter 6 km dan dalamnya 1.100 meter. Perkembangan dan pertumbuhan di wilayah. Makna pembangunan wilayah. Makna pembangunan memiliki arti sebuah proses atau cara perbuatan yang berkaitan dengan perubahan dan perubahan. Teori lokasi sebagai dasar perlunya pembangunan wilayah. Salah satu teori yang mendasari perlunya pembangunan berbasis wilayah adalah teori lokasi. Teori ini terbentuk karena letak dan persebaran sumber daya dipengaruhi oleh posisi geografi yang unik. Konsep pembangunan wilayah. 1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. 2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. 3.
Konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. Pentingnya daya dukung wilayah untuk perencanaan pengembangan wilayah adalah daya dukung lahan pertanian. Daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan agar manusia dapat hidup dengan layak. 2. Daya dukung lahan pemukiman. Lingkungan di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Daya dukung fungsi lindung. Daya dukung fungsi lindung merupakan kemampuan suatu wilayah dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem pada suatu wilayah. Yang keempat, daya dukung fungsi ekonomi. Perekonomian suatu wilayah dalam membentuk konsumsi penduduk di wilayah tersebut. 5. Daya dukung ekologi, yaitu pemanfaatan sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu wilayah sebelum terjadi penurunan kualitas ekologis. Tujuan pembangunan wilayah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Pembangunan negara Republik Indonesia diperlukan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Wilayah pembangunan Indonesia terdiri dari 6. 1. Wilayah pembangunan Pulau Sumatera, pembangunan wilayah Pulau Jawa Bali, pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, pembangunan wilayah Pulau Sulawesi, pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, dan pembangunan wilayah Kepulauan Maluku. Teori pertumbuhan wilayah. Yang pertama, teori berbasis sumber daya alam. 2. Teori basis ekspor. 3. Teori pertumbuhan neoklasik. 4. Teori ketidakseimbangan. 5. Teori baru pertumbuhan wilayah. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. 1. Kondisi geografis. 2. Tenaga kerja. 3. Modal, baik fisik maupun modal manusia. 3. Infrastruktural. 5. Teknologi. Terbentuknya pusat pertumbuhan. Awalan suatu pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alam, kemudian membuat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan wilayah. Pengaruh pusat pertumbuhan. 1. Menjadi pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia. 2. Mengordinasi sumber daya alam yang terbesar di sekitarnya. 4. Menjadi inti pengembangan sumber daya yang ada di wilayah sekitarnya. 4. Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di wilayah sekitarnya. Perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten. Rencana tata ruang wilayah nasional meliputi rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana pola ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RT RW yang berisi tujuan kebijakan strategis penataan ruangan di wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten
yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, dan rencana struktur ruang wilayah kabupaten. Permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. 1. Masalah pembiayaan dan tenaga ahli. 2. Masalah keterbatas pangkalan data. 3. Masalah konflik kepentingan. 4. Masalah ekonomi. 5. Masalah sosial budaya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang wilayah dan tata ruang. Terima kasih, semoga bermanfaat.